pada kenal sama kalian semua. Untuk lebih akrab lagi, untuk lebih kenal lagi, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Seli Rahmayati. Di sini Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah ini. Dilanjut ke samping kanan Ibu, boleh perkenalan nama dan hobi ya. Perkenalkan, nama saya Agus, hobi saya tidur. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Laurencia, hobi saya alhamdulillah jajan. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri, hobi saya makan. Tadi perkenalkan, nama saya Erika Yusufia Putri, hobi Erika jajan. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Patricia, hobi saya jajan dan dandan. Perkenalkan, nama saya Agnes Marcella, hobi saya bernyanyi. Perkenalkan, nama saya Daniela Moeningsi, hobi saya jalan-jalan dan belanja. Perkenalkan, nama saya Rina Rustina, hobi saya mendengarkan lagu dari Baiklah, semua sudah perkenalan semua ya. Tadi ada Naafen, Salsa, Sela, Erinda, Kathleen, Agis, Rani, dan Rina ya. Karena kita sudah kenalan tadi, kalian sudah tahu belum kita di sini mau melakukan kegiatan apa? Konseling kelompok, Bu. Sudah tahu ya, konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Ya, silakan. Nah, Rani dulu ya. Terima kasih, Bu. Kalau menurut tadi konseling kelompok itu kegiatan kita berbagi pendapat itu tetapi dalam suasana kelompok, Bu. Ya, bagus sekali ya, benar sekali. Nah, Rani, ada lagi? Ya, silakan Erinda. paling ada Bu. Konseling kelompok itu seperti mendiskusikan suatu permasalahan lalu kita membantu mencari solusinya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih, Nak Erinda. Ada lagi? Ya, silakan Adis. Menurut Adis itu sama seperti Rani dan Erika tadi, kegiatan kita ini berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Ya, benar sekali Adis. Terima kasih atas pendapatnya. Ibu menyimpulkan dari pendapat kalian. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang berupa upaya bantuan pengentasan masalah. Nah, upaya bantuan pengentasan masalah itu secara kelompok seperti kita sekarang ini. Tujuan dari kita melakukan konseling kelompok ini adalah untuk mengentaskan permasalahan masing-masing dari kalian. Nah, permasalahannya itu permasalahan pribadi maupun permasalahan belajar kalian. Cara pelaksanaannya nanti masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahannya satu-satu. Nanti baru kita pilih yang permasalahannya paling berat, paling penting untuk diselesaikan, ya itu dulu yang kita selesaikan. Di sini Ibu berharap kalian semua terbuka dan jujur atas permasalahan kalian. Kalian di sini juga Ibu berharap kalian semua aktif dalam memberikan pendapat, saran, masukan, solusi juga. Karena pendapat kalian semua di sini akan Ibu terima dan tidak ada yang benar ataupun salah. Di sini kalian nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahan kalian, untuk menyampaikan permasalahan kalian, karena di sini permasalahan kalian itu nanti akan bersifat rahasia. Hanya kelompok ini saja yang tahu dan Ibu berharap kalian tidak membocorkan permasalahan atau ada mungkin privasi atau aib yang keluar di dalam kelompok ini. Tetap harus dalam kelompok ini saja, nggak boleh kalian bocorkan keluar kelompok ini. Nah, dalam konseling kelompok ini juga ada aturan-aturan. Nah, kalau kalian ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, kalian bisa mengangkat tangan dulu. Nanti Ibu silakan untuk berpendapat. Terus kalau misalnya kalian ingin ke toilet, kalian bisa izin terlebih dahulu, angkat tangan juga. Begitupun kalau kalian mau angkat telepon, bisa izin terlebih dahulu ke Ibu. Sampai di sini apakah kalian sudah paham atau ada yang masih ingin ditanyakan? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu mau minta satu orang atau dua orang
menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Boleh? Ya, silakan. Saya dulu ya. Baik, terima kasih Bu. Saya di sini izin menyimpulkan bahwa kegiatan kita pada hari ini itu adalah konseling kelompok di mana mengentaskan suatu permasalahan individu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini kami sebagai anggota kelompok diharapkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kita hari ini, dan jika ingin izin gue saya akan menggunakan telepon, diharapkan izin terlebih dahulu kepada Ibu. Serta pembahasan kita pada hari ini itu diharapkan untuk dirahasiakan di dalam kelompok ini saja, tidak boleh disebarluaskan di kelompok lain. Terima kasih. Bagus sekali ya kesimpulannya Sela. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya ada lagi? Rina, ya silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut Rina hampir sama dengan pendapatnya Sela, kalau konseling kelompok itu merupakan kegiatan yang emang dilakukan oleh kita semua yang ada di dalam satu kelompok ini oleh beberapa orang dan bentuk kelompok, di mana tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada salah satu atau beberapa individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan di dalam konseling kelompok ini juga diharapkan bahwa kami itu bisa berperan aktif untuk memberikan pendapat atau hal-hal yang memang berkaitan untuk membantu salah satu dari kami untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu dalam konseling kelompok ini juga kami sebagai anggota harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kegiatan ini, termasuk untuk merahasiakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kami masing-masing. Iya, benar sekali ya. Nah, Rina, terima kasih. Kesimpulannya untuk kami juga. Baiklah, kan sudah disimpulkan oleh Sela dan Rina tadi. Berarti kalian semua di sini Ibu anggap sudah paham semua ya? Iya, Ibu. Kayaknya kalian semua sudah kelihatan lesu ya? Iya. Oke, kalau gitu kita ice breaking ya. Kalian tahu nggak ice breaking yang break one itu? Break one, break two. Tahu. Ada yang tahu belum ya? Iya. Sudah. Nih, Ibu contohin ya. Break one. Kayak gitu. Coba kalian ikut nggak? Break one. Break two. Gitu, paham? Paham. Baiklah, kita mulai ya. Break one, break two, break three. Ulang ya. Ulang. Udah? Udah. Ayo. Ulang dari awal ya. Break one, break two. Lagi ya, langsung ya, nyambung ke break 3 nih ya. Break 3. Break 4. Break 5. Baiklah, sudah kan tadi SPP-nya sudah semangat lagi. Kita lanjut ya. Iya. Karena sudah disimpulkan, sudah paham juga kalian semua di sini. Nah, kita di sini sebelum mulai kegiatan intinya, kita membacakan ikrar konseling dulu ya. Baik Bu. Nanti kalian mengulangi apa yang Ibu katakan. Baik Bu. Baik, kita mulai ya untuk membacakan ikrarnya. Baik Bu. Kami menyatakan bahwa kami sanggup dan bersedia
atau keterangan yang kami terima baik dari rekan atau dari siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baiklah, kita sudah membacakan ikrar semua. Apakah kalian sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Baiklah, karena kalian sudah siap semua ke tahap selanjutnya, sekarang kita akan kalian semua akan menyampaikan permasalahan masing-masing dari kalian. Dimulai dari Anda. Kalau saya hobi begadang. Kalau Aken hobi begadang. Oke, silakan. Selanjutnya Salsa. Salsa burnout dan belajar. Selanjutnya Salah. Kalau saya Bu sering menunda-nunda tugas. Kalau Salah menunda-nunda tugas ya. Selanjutnya Erinda. Kalau mau ulangan itu belajarnya tunggu semalam. Erinda belajar terus malam. Silakan Catherine. Kalau Catherine itu susah ngatur waktu Ibu, susah apa untuk manajemen waktu, sering kayak nunda-nunda belajar gitu Bu. Tapi Catherine itu juga pengen belajar kayak itu Bu, tapi susah untuk ngatur waktunya gitu Bu. Kalau Catherine susah untuk mengatur waktu ya. Ya silakan Agis. Kalau Agis Bu keseringan main sosmed Bu. Kalau Agis keseringan main sosmed ya. Selanjutnya Rani. Kalau Rani susah ngatur waktu Bu antara organisasi sama masuk kelas. Kalau Rani susah ngatur waktu antara organisasi dan masuk kelas. Iya. Silakan. Selanjutnya Rina. Baik Bu, terima kasih. Kalau dari saya sendiri itu kayaknya jadi kecanduan dalam main game Bu, karena kalau misalkan nggak main game sekali itu kayak ada yang kurang aja. Kecanduan main game ya kalau Rina. Dan masing-masing kalian tadi sudah menyebutkan permasalahannya. Kalau aku tadi hobi begadang, kalau Salsa burnout dalam belajar, kalau Sela tadi suka menunda-nunda tugas, kalau Erinda tadi itu sering kebun semalam belajarnya ya. Kalau Kathleen sulit mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan Males-malesan kayak itu Bu. malas-malasan ya. Kita pengen belajar itu susah ngatur waktu. Oke. Kalau Agis keseringan nge-scroll sosmed. Kalau si Rani tadi sulit mengatur waktu antara organisasi dan belajar. Nah, kalau Dina kecanduan game ya, sering main game. Nah, jadi kalian sudah mendengar semua kan tadi permasalahan masing-masing teman kalian. Nah, nanti kita voting, kita pilih ya. Dimulai dari Aken dulu, nanti ke Rina sudah terus itu. Mulai. Silakan. Oh iya. Kalau menurut saya itu paling urgent atau yang harus pertama kali dibahas itu dari masalah Rani. Permasalahan Rani. Kenapa Aken kalau tahu? Karena kalau menurut saya kalau kita susah mengatur waktu itu akan berdampak ke segala hal dalam pelajaran. Iya, susah mengatur waktu berdampak semuanya ya. Kalau Salsa pilih. Kalau Salsa Erinda Bu sistem menurut Salsa kalau misalnya sistem semalam nanti nilainya nggak maksimal. Oke. Kalau Sela? Kalau menurut saya setuju dengan Akan Bu permasalahannya Rani, karena kalau susah manajemen waktu, pekerjaan yang lain itu bakal tertunda-tunda dan dapat mengakibatkan permasalahan yang baru lagi Bu. Iya benar. Kalau Erinda? Kalau Erinda setuju dengan aku salah Bu, permasalahan Rani, karena kalau susah membagi waktu antara organisasi dengan masuk kelas, nanti bisa saja guru mata pelajaran itu ada yang nggak suka dengan kegiatan nanti di luar itu. Kalau Catherine? Kalau menurut saya itu permasalahan Rani, karena kayak yang dikatakan Erinda dan sama dan apa dan juga Rani sendiri, dia kesusahan untuk mengatur jadwal antara masuk kelas sama organisasi. Nah, takutnya nanti ada
guru yang tidak disenangi sama, ibaratnya tuh guru yang tidak senang dengan kegiatan Rani yang sering kelas jadi nilainya bakalan terancam Bu. Karena menurut orang kan pandangan itu berbeda-beda, jadi menurut orang itu atau guru itu mungkin kegiatan Rani itu gak ada manfaatnya. Baik, sudah ada 4 ya yang dikiranya ya. Selanjutnya Agis. Menurut Agis itu permasalahan Masalah kesehatan. Ya. Rani, gimana? kalau kita itu kan karena itu merasa kalau masalah ini belum tercapai dan ada lagi butuh solusi, jadi mungkin bisa membahas masalah tes ini. Ya, kalau Rani butuh banget ya untuk solusi. Jadi permasalahan Rani yang dipilih. Kalau Rina, Kalau Rina masalah bisa karena kami juga kalau misalkan nanti cara tahu kayak itu bakal numpuk, kejadian itu bakal buat salah nanti kesulitan juga mengatur tugasan. di sini ada 5 yang milih Rani, permasalahan Rani, dan ada 2 yang milih permasalahan Aprisela ya. Jadi yang paling banyak itu milih permasalahan Rani. Jadi sekarang kita akan membahas permasalahannya Rani. Apakah sudah sepakat semuanya? Sepakat Bu. Untuk permasalahan kalian yang belum dibahas hari ini, jangan berkecil hati karena nanti akan kita bahas di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Baik Bu. Untuk Rani, boleh diceritakan lebih lanjut tentang permasalahan Rani? Terima kasih sudah permasalahan saya. Untuk berbicaranya itu mungkin seperti ini Bu. Saya kurang bisa mengatur waktu antara OSIS dan masuk kelas, sehingga saya barangkali keluar kelas untuk kegiatan OSIS, sehingga ada salah satu guru yang tidak suka dengan tindakan saya tersebut yang membuat nilai saya itu mengalami penurunan. Meskipun saya selalu membuat tugas, walau selalu mendekati deadline pengumpulan. Begitu Bu. Baiklah, Rani tadi sudah menyampaikan permasalahannya. Permasalahan Rani tadi itu Rani kurang bisa mengatur waktu antara organisasi dan masuk kelas ya. Jadi Rani itu kerap kali keluar untuk kegiatan OSIS ya. Rani juga katanya tadi ada salah satu guru ya yang tidak menyukai kalau Rani itu sering keluar, sering dispen ya. Terus tadi katanya Rani itu juga mengalami penurunan nilai ya karena tidak suka tadi gurunya tadi. Terus meskipun Rani selalu membuat tugas, walau sudah membuat tugas nih, tapi masih gurunya tetap nggak suka ya. Nah, jadi hal tersebut itu membuat nilai Rani itu mengalami penurunan meskipun Rani selalu membuat tugas dengan tepat waktu walaupun mendekati deadline ya. Nah, dari permasalahan Rani tadi, gimana apa teman-teman sekalian di sini mau berpendapat atau memberikan tanggapan atas permasalahan Rani tadi?
semester 1, dan di semester 1 itu nilai Rani masih dalam keadaan kategori normal ya. Tetapi ketika di semester 2, Rani mengalami penurunan nilai akademik secara drastis, dan salah satu guru yang mengajar di kelas Rani kurang menyukai sikap Rani yang sering keluar masuk saat jam pembelajaran di kelas itu ya. Dari pertanyaan dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian masih ada yang ingin bertanya kepada Rani? Ya, boleh, silakan Anda. Izin bertanya ya Rani, sebelumnya kamu di OSIS itu jabatannya apa? Kebetulan jabatan saya itu 2 OSIS yang Oh, ketua OSIS. Kan sudah mengetahui kan kalau ibunya itu kurang suka kalau Rani keluar masuk saat yang belajar. Ya, apakah Rani sudah pernah usaha memberi tahu atau berbicara kepada ibu atau menjelaskan bahwa kegiatan Rani ini kalau tidak ada Rani tidak bakal terselenggarakan seperti itu? kalau untuk yang itu tadi belum ada ketemu bicara secara khusus kepada beliau. Oke, jadi Rani belum ketemu ya sama gurunya secara langsung ya untuk menjelaskan apa alasan Rani itu harus keluar, harus menghandle semua tugas OSIS itu ya. Dan sama Arina tadi sudah menanggapi dengan bertanya kepada Rani, apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi kepada Rani? Cukup Ibu. Baiklah, kalau sudah cukup, anak-anak di sini ada yang mau memberikan solusinya untuk permasalahan Rani? Ada yang mau berpendapat solusi? Ya, silakan, Agis. Menurut Rani itu Rani itu harus membuat daftar tulis kapan dia ingin tugas, kapan dia ingin ikut organisasi OSIS itu. Oke, terima kasih Nak Agis. Rani, kalau menurut Agis tadi kamu membuat daftar list biar lebih terperinci kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan, yang paling penting dilakukan. Ada lagi? Nak Rina dulu ya, ya silakan Rina. Nah, Ibu, terima kasih. Kalau dari dirinya sendiri, sama ini, Rani kan di OSIS itu sebagai ketua. Nah, pasti setiap organisasi itu atau bagian-bagian yang ada pada suatu apa ya namanya, organisasi itu pasti ada yang namanya wakil. Nah, mungkin Rani boleh minta handle dulu sama wakilnya kalau misalkan Rani ada tugas-tugas yang mungkin banyak dan pastinya juga apa ya, Rani kan nggak sendiri tuh, Rani tuh ada wakil. Nah, Rani boleh berbagi tugas ke si wakil, jadi kayak disusun apa ya, kayak kata Ansel kan susun secara tugas-tugasnya. Nah, kalau dari dirinya sendiri mungkin bisa atur kayak perwakilan untuk rapat tuh, biasanya kan OSIS ada rapat. Nah, bisa diganti dulu untuk minggu ini, misalkan Rani yang keluar, nanti 2 minggu ke depan si wakilnya yang bantu Rani untuk menghandle rapat itu. Nanti ketika sudah kan bisa dikoor lagi, koordinasi bersama dan wakilnya antara Rani sama wakil. Terima kasih ya Rina. Jadi Rani, kalau dari Rina, Rani itu berbagi tugas sama anggota-anggota yang lain, sama ketua, sama sekretaris, bendahara juga. Jangan Rani sendiri yang ngerjain tugasnya, kan di situ banyak kan anggotanya. Jadi Rani berbagi tugas dengan anggota yang lain sesuai job desk masing-masing. Jadi organisasi Rani dan tugas di sekolah tetap berjalan dan seimbang. Itu tadi dari Dina. Apa ada lagi yang mau memberikan solusi? Ya, silakan Elsa. Saya sependapat sama solusi dari Andi sama Rina, tapi kalau menurut saya itu mungkin si Rani bisa menjadi tugas sekolah terlebih dahulu. Jadi kalau ada kegiatan organisasi, si Rani udah selesai sama tugas sekolahnya. Ya, benar sekali ya. Terima kasih untuk Salsa. Kalau dari Salsa, Rani, kamu kerjain tugas yang penting dulu, kerjain tugas sekolah dulu, baru nanti kalau selesai lanjut ke organisasi. Nah, sudah ada 3 solusi ya tadi dari teman-teman kami. Nah, apa ada yang mau menambahkan lagi solusi? Iya, silakan Erinda. Jadi memberi solusi ya, kalau menurut Erinda, coba Rani
tadi gimana menurut Rani? Kalau menurut saya Bu, ini saya membenarkan apa yang disampaikan oleh keempat teman saya tadi, dan mungkin kedepannya saya akan mulai menerapkan solusi-solusi dari teman-teman tersebut dengan seperti kata Agus membuat list jadwal kegiatan saya, yaitu juga dengan kata saya mendahulukan tugas-tugas yang penting, jadi tidak mepet deadline mengerjakannya. Seperti kata Rina, untuk organisasi saya bisa mengkoordinasikan ulang kembali dengan wakil saya di organisasi tersebut supaya saya bisa lebih baik untuk mengatur waktu antara organisasi dan masuk ke kelas, dan juga dari Erika tadi untuk lebih berkomunikasi lebih lanjut dengan guru yang bersangkutan itu. Baiklah, jadi Rani sudah tahu ya solusi dan planning ke depan yang akan Rani terapkan atau Rani jalankan ya. Iya Bu. Baiklah, karena Rani sudah tahu tadi, sudah dapat solusi juga dari teman-teman semua. Karena mengingat jam kita, waktu kita sudah habis ya. Jadi kita lanjut di pertemuan minggu depan. Nanti akan Ibu kabarin lewat grup WhatsApp atau lewat dari ketua kelas kalian. Baiklah, Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Boleh? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Kami menyimpulkan ya kesempatan Catherine yang kita dapati pada pertemuan kita kali ini. Catherine jadi tahu yang bahwasannya tadi telah membahas permasalahan dari teman kita Rani, yang dimana Rani ini sulit untuk memanajemen waktu antara memfokuskan akademik dan organisasi. Jadi simpulannya kita tuh harus bisa memanajemen waktu dengan cara membuat planning atau catatan dan runutan dari kegiatan kita. Dan juga kalau di akademik itu kita harus membuat list dari tugas-tugas yang sudah ada dan diberikan oleh guru mata pelajaran. Itu semua guru mata pelajaran itu kita buat list itu hari apa, tanggal berapa, itu deadline-nya kapan, gitu, tugasnya apa, gitu. Jadi kita bisa mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas yang dikiranya waktunya sudah dekat gitu. Jadi kita tugas selesai, terus kegiatan juga jalan gitu Bu. Lalu setelah itu kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan gitu, agar tidak terjadinya salah paham atau miskomunikasi dari sebelah pihak manapun. Bahwasanya kegiatan kita itu juga penting gitu. Jadi imbang gitu Bu antara akademik dan organisasi. Karena tadi kan jabatan Rani juga sebagai ketua OSIS, yang dimana biasanya itu rundown acara atau aturannya itu dikendalikan oleh Rani biasanya gitu Bu ya. Jadi Rani tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua OSIS dan juga bisa menempatkan dirinya sebagai siswa. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Catherine atas kesimpulannya. Baiklah, karena sudah disimpulkan oleh Catherine tadi, Ibu mau minta kalian satu atau dua orang atau tiga orang dari kalian untuk menyampaikan pesan dan pesan kalian selama kegiatan ini berlangsung. Boleh? Silakan. Ya, silakan Sarah. Terima kasih. Jadi pesan dan pesan Sarah dalam kami dalam mengikuti kegiatan pada hari ini itu, untuk pesannya itu kami terutama untuk saya sendiri
Baik, terima kasih Ibu. Pesan dan kesan Kevin mewakili teman-teman semua itu kesannya sangat berkesan sekali karena bisa menambah ilmu dan pengetahuan dan tahu bagaimana caranya atau langkah-langkah agar kita bisa memanajemen waktu, mendapatkan ilmu yang baru dan mendapat wawasan yang lebih luas lagi, bahkan yang mungkin belum pernah kita dapati semua itu bisa kita dapati di sini di dalam diskusi kita pada hari ini. Lalu pesannya tidak jauh berbeda dari misalnya tadi. Semoga kedepannya kita lebih aktif lagi, lebih leluasa lagi untuk saling bertukar pendapat dan pikiran seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak Kevin. Nah, kalau menurut Rani nih, kalau dari Rani sendiri kan permasalahannya tadi sudah dibahas ya, gimana pesan dan kesan Rani sendiri? Kalau untuk kesannya Bu, alhamdulillah karena yang punya permasalahan pendidikan saya sendiri, jadi saya bisa lebih tahu hal apa yang harus saya lakukan ketika saya berada dalam posisi itu lagi gitu Bu. Saya bisa menerapkan apa yang disarankan dari teman-teman tadi Bu. Jadi saya tidak perlu bingung lagi hal apa yang harus saya lakukan. Kalau untuk pesannya, mungkin kalau kita konseling kelompok ini kita bisa dilaksanakan di tempat yang berbeda Bu, tidak di sini lagi. Terima kasih Rani. Baiklah, karena waktunya sudah habis, karena tadi kita di awal membuka dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa juga. Boleh ada yang bisa? Ya, silakan. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baik kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nailinda. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita mulai ya. Break 1, break 2, break